Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran akuntansi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang penggolongan akun dan cara penomoran akun pada perusahaan jasa. Sebelumnya kita harus memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan akun itu. Setiap transaksi yang terjadi di dalam perusahaan akan dapat mengakibatkan perubahan-perubahan, baik itu penambahan maupun pengurangan terhadap setiap jenis harta, utang, modal, pendapatan, dan beban itu sendiri. Nah, di sini setiap terjadi perubahan perlu diadakan pencatatan. Kemudian untuk mempermudah dalam pencatatan tersebut, diperlukan adanya suatu tempat yang berupa daftar yang disebut dengan akun. Jadi, akun adalah suatu daftar atau tempat yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan tiap-tiap transaksi yang mengakibatkan perubahan-perubahan pada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Untuk lebih mudahnya, akun sendiri dapat diartikan sebagai pos keuangan. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang penggolongan akun. Pada dasarnya, akun ini digolongkan ke dalam dua bagian besar. Yang pertama ada akun real dan yang kedua akun nominal. Akun real atau akun tetap adalah akun yang dilaporkan dalam neraca. Saldo akun akan terbawa dari satu periode ke periode berikutnya. Yang termasuk akun real terdiri dari 3 kelompok, yaitu harta, utang, dan modal. Penggolongan yang kedua adalah akun nominal atau akun sementara, yaitu akun yang disajikan dalam laporan laba rugi. Akun nominal terdiri dari 2 kelompok, yaitu pendapatan dan beban. Kita bahas satu persatu tentang kelompok dari akun-akun sendiri. Yang pertama adalah harta atau aset, yaitu semua kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang. Untuk kelompok harta ini, ada yang termasuk jenis harta lancar. Harta lancar terdiri dari kas, efek atau surat berharga, piutang, wesel tagih, perlengkapan, beban dibayar di muka, dan pendapatan yang akan diterima. Untuk kelompok harta tetap, terdiri dari peralatan, kendaraan, mesin, gedung, dan juga tanah. Nah, untuk kelompok harta tidak berwujud, meliputi hak paten, hak cipta, hak merek, franchise, dan juga goodwill. Ada juga yang termasuk kelompok harta itu investasi jangka panjang. Misalnya ada penanaman modal dalam bentuk saham atau dalam bentuk obligasi dan juga penanaman modal dalam bentuk dana-dana yang lainnya. Dan yang terakhir adalah harta lain-lain. Misalnya mesin yang tidak terpakai atau juga tanah yang tidak menjadi untuk tempat usaha. Kemudian kelompok yang kedua adalah utang atau kewajiban. Dalam istilah akuntansi itu namanya liabilities.
yaitu kewajiban yang harus dibayar kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Yang termasuk kelompok utang, yang pertama adalah utang lancar, yaitu kewajiban yang harus dibayar kepada pihak lain dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun atau jangka pendek, ya. Di antaranya ada utang usaha, ada utang bank, ada wesel bayar, beban yang masih harus dibayar, termasuk juga pendapatan yang diterima di muka. Untuk utang jangka panjang, yaitu kewajiban yang harus dibayar kepada pihak lain dalam jangka waktu yang relatif lama atau lebih dari 1 tahun. Misalnya ada utang obligasi dan juga utang hipotek. Kemudian kelompok yang ketiga adalah modal atau ekuitas. Yang ini merupakan kekayaan perusahaan dan juga merupakan hak bagi pemilik perusahaan. Nah, dalam modal ini ada beberapa perusahaan. Jenisnya itu yang pertama, untuk perusahaan perseorangan, modal ini diatasnamakan nama seseorang, misalnya modal Tuan Raka, modal Nyonya Dewi, dan seterusnya. Untuk perusahaan persekutuan itu modalnya bisa terdiri lebih dari 2 orang. Misalnya ada modal Tuan Raka dan Doni, modal Nyonya Dewi, dan Sinta. Untuk perusahaan perseroan atau perseroan terbatas, modal ini diperoleh dari modal saham atau sero. Dan yang keempat, modal koperasi diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan manasuka atau simpanan sukarela. Yang keempat adalah kelompok akun pendapatan yang merupakan penambahan dalam modal yang berasal dari kegiatan usaha atau hasil yang diperoleh dari kegiatan usaha. Yang termasuk ke dalam akun pendapatan, yang pertama adalah pendapatan operasional, yaitu pendapatan yang diperoleh dari usaha pokok. Misalnya pendapatan jasa. Ada juga pendapatan non-operasional. Itu pendapatan yang diperoleh di luar usaha pokok perusahaan. Misalnya pendapatan bunga, pendapatan komisi, dan juga laba dari penjualan harta. Yang kelima yaitu kelompok akun beban, yang merupakan pengorbanan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh hasil atau keuntungan. Nah, yang termasuk ke dalam beban itu yang pertama adalah beban usaha. Beban yang dikeluarkan untuk mendapatkan hasil dari usaha. Yang termasuk beban usaha itu ada beban gaji, beban listrik, beban iklan, beban sewa, beban air, dan telepon. Ada juga beban di luar usaha, yaitu beban yang dikeluarkan tidak ada hubungannya dengan usaha, termasuk beban administrasi bank dan juga rugi penjualan harta. Nah, itu barangkali tentang penggolongan akun pada perusahaan jasa. Yang kedua, kita akan bahas tentang pengkodean akun atau penomoran akun. Di sini ada 3 cara, ya. Ada 3 teknik di dalam pengkodean akun. Yang pertama adalah kode numeral, yaitu cara pemberian kode akun dengan menggunakan nomor-nomor yang dimulai dari angka 0 sampai dengan angka 9. Sebagai contoh, misalnya untuk kelompok harta, itu kode akunnya itu 1.
Nah, untuk harta lancar 1 juga, dan untuk harta tetap 2. Untuk kas, kode akunnya 111, piutang 112, dan perlengkapan 113. Nah, untuk harta tetap menggunakan kode akun 2, misalnya peralatan 121, kendaraan 122, dan gedung 123. Nah, jadi di sini di dalam jenis misalnya akun kas, 1 yang awal itu merupakan kelompok harta. Yang kedua, angka 1 yang kedua itu merupakan jenis harta lancar, dan 1 yang terakhir adalah kas. Ya. Yang kedua, kode mnemonics, yaitu cara pemberian kode akun dengan menggunakan huruf. Untuk menentukan huruf, tentukanlah nama huruf yang lebih mudah dikenal atau dimengerti. Bisa diambil dari singkatan huruf awalnya. Sebagai contoh, misalnya untuk kelompok harta, kita berikan kode H. Harta lancar L. Jadi untuk kas HLK. Untuk piutang HLP, dan perlengkapan HLL. Yang kedua misalnya harta tetap, kode akunnya T. Peralatan HTP, kendaraan HTK, gedung HTG. Yang ketiga, dengan cara atau pengkodean campuran. Cara pemberian kode akun dengan menggunakan huruf dan angka. Kelompok akun menggunakan huruf, golongan akun menggunakan huruf, jenis akun menggunakan angka. Jadi di sini ada campuran antara huruf dan angka. Contoh, untuk harta kode akunnya H, harta lancar R, untuk kas misalnya 1. Jadi kas itu HL1. Piutang HL2, perlengkapan HL3. Harta tetap kode akunnya itu T. Peralatan misalnya kode akunnya itu HT1. Kendaraan HT2. Gedung HT3. Itu tentang pengkodean atau penomoran akun pada perusahaan jasa. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh anak-anakku semua. Ini ada yang perlu diperhatikan di dalam pemberian nomor kode akun. Yang pertama, kode akun itu dibuat secara sederhana dan mudah untuk diingat. Nah, kemudian yang kedua, kode akun dalam penggunaannya harus konsisten. Artinya harus berkelanjutan, jangan berubah-ubah. Dan yang ketiga, jika ada penambahan akun baru, usahakan jangan sampai mengubah kode akun yang sudah ada. Jadi istilahnya berkesinambungan. Mungkin itu untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan semua siswa, anak-anakku bisa memahaminya, bisa mempelajari kembali lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.